Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi. Bapak Ibu, ada banyak pertanyaan dari audien yang masuk di kolom komentar Obor Edukasi, Bapak Ibu, yang pada intinya mempersoalkan atau menanyakan atau memberi tanggapan tentang kebenaran dari wacana atau berita tentang kenaikan gaji untuk PNS dan termasuk juga pensiunan PNS, Bapak Ibu, karena berita yang simpang siur dan sampai sekarang belum ada yang kejelasannya begitu. Nah, pada video kali ini kami akan mencoba untuk menjelaskan tentang sebenarnya dasar dari pemberitaan dari kenaikan gaji untuk PNS dan pensiunan PNS di tahun 2025 di dalam pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini sebenarnya di mana dasar dan letak kebijakan yang menjadi tumpuan untuk program paling tidak 1 tahun, yaitu tahun anggaran 2025, Bapak Ibu. Nah, untuk itu kami mengacu kepada dokumen yang sudah disepakati, Bapak Ibu, antara pemerintah dan DPR, yaitu apa yang disebut dengan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 yang dimuntakhirkan, yang jadi hasil pemuntakhiran, Bapak Ibu. Jadi ini kami masuk di dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, langsung pada di mana dasar kira-kira bahwa akan terjadi kenaikan gaji untuk tahun 2025 bagi PNS dan pensiunan PNS. Nah, untuk itu kita, karena ini banyak halamannya, Bapak Ibu, berbagai hal yang dibahas tentang kebijakan-kebijakan negara. Nah, khusus untuk pegawai PNS dan pensiunan PNS ini ada di halaman 91, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu halaman 119, yaitu tentang sub pokok tentang kebijakan belanja negara. Nah, di dalam kebijakan belanja negara ini ada pembahasan tentang atau kebijakan yang menjadi dasar, yaitu tentang belanja pegawai, Bapak Ibu. Jadi belanja pegawai yang dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan dan tantangan terkait reformasi birokrasi serta tata kelola dan manajemen ASN. Nah, di dalam ini, Bapak Ibu, yang menjadi dasar pembahasan kita yaitu pada poin ini, Bapak Ibu. Ini jadi kami bacakan pelan-pelan, Bapak Ibu, biar menjadi paham, yaitu secara umum kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan TIK untuk mendorong produktivitas. Nah, ini poin besarnya, Bapak Ibu. Nah, penjelasannya adalah arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 akan difokuskan antara lain untuk, nah ini Bapak Ibu, yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Jadi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji ke-13 serta penyesuaian
gaji ASN Bapak Ibu. Nah, ini khusus untuk Bapak Ibu yang PNS dan ASN tentunya. Jadi ini prioritas yang akan dijalankan oleh pemerintahan yang baru, yaitu untuk pegawai meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR. Nah, berarti tahun 2025 THR masih ada Bapak Ibu, dan gaji atau pensiun ke-13 atau gaji ke-13 bagi PNS dan pensiunan Bapak Ibu. Jadi ini jelas sudah ada dasarnya Bapak Ibu, dan penyesuaian gaji ASN. Nah, ini yang menjadi dasar kenaikan yang banyak menjadi pembahasan beberapa waktu yang lalu sampai sekarang Bapak Ibu. Jadi ini yang menjadi dasar dari pembahasan tentang kenaikan gaji PNS dan pensiunan PNS Bapak Ibu, yaitu pada diktum penyesuaian gaji ASN. Kemudian yang ketiga, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu, tentang jaminan reformasi sistem jaminan pensiun. Jadi untuk Bapak Ibu pensiunan dan jaminan hari tua PNS, ini juga menjadi prioritas untuk tahun 2025 Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, menuntaskan implementasi birokrasi serta menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas. Nah, saya kira ini Bapak Ibu yang menjadi acuan dan dasar yang banyak dibahas di dalam pemberitaan, baik itu media massa mainstream maupun sosial media Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya bahwa untuk belanja pegawai tahun 2025 dengan dasar ini memang bahwa ada pemberian THR untuk tahun 2025, kemudian ada gaji dan pensiunan ke-13 ini Bapak Ibu. Kemudian ada penyesuaian gaji ASN. Jadi penyesuaian gaji ASN. Nah, ini yang tentang kenaikan yang akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru Bapak Ibu. Dan yang ketiga yaitu adanya reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS. Nah, ini yang menjadi dasar Bapak Ibu. Jadi ini salah satu isi bagian dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 edisi pemutakhiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.